Halo. Oke, salam dulu dong untuk sahabat ngosan. Aku Ari. Ya, aku Nevia. Oke. Dan Jadi- aku Brian. Oke, jadi sahabat ngosan di sini kita kembali lagi bersama narasumber yang berbeda dong. Betul dah Oke. Oke, ya sobat ngosan, kita udah kenalan. Oke, jadi kita akan kenalan dengan narasumber kita. Betul. Kira-kira narasumber kita nih siapa ya? Dan dari mana nih? Oke, yuk aja. langsung aja kita kenalin. Oke, Oke. untuk narasumber kita yang spesial kali ini bisa kenalan diri dulu. Perkenalkan diri. Oke, saya siap-siap dulu. Terima kasih sudah diundang ya ke podcast yang episode 50 ini. 50. Jadi sudah panjang sekali perjalanannya. Saya Brian, I'm from Philippines. Tapi itu bohong. Saya adalah salah satu dosen dari Stikes Buleleng Perawatan. Nama saya Dr. Nurse Iwayan Antariksawan, Eskep MAN DNM. Mungkin itu agak sedikit Oke. panjang ya. Oke, jadi panggilannya siapa nih, Pak? Brian, Oke, bisa dipanggil Brian. Itu nama internasional saya kebetulan. Jadi kalau di sini bisa dipanggil Wayan aja. Oke. Sangat lokal kayak dari Brian masuk ke Wayan lumayan. Udah Nah bagus itu memang ceritanya begitu. Jadi ketika saya fun kuliah ini fun fact banget. Ketika saya kuliah di luar negeri, saya kan suka ke coffee shop, you name it. Jadi dari Starbucks, Tim Hortons dan sebagainya. Saya itu spell my name Iwayan, and every time setiap saat mereka menulis nama saya itu kadang-kadang Ryan, kadang-kadang Bian, kadang-kadang Brian. Lumayan. But mostly dia nulis Brian. Oh. That's why Your English name. yeah, my name is Brian. Oke. That's coming from that. Oh, fun fact guys ya. Jadi buat kalian yang nanya, Gitu. Jadi itu ya sudah podcast ini belum. belum. Jadi buat kalian yang nanya, Pak Brian tuh emang dapat dari mana? Nah, itu Iya, asal itu. mulai Itu perjalanan nama Brian itu. Itu sangat panjang loh. Kurang lebih 10 tahun ya baru kita ketemu nama Brian. Saya sangat Oke, bangga dengan itu. Pak Brian, oke. Pak Wayan, Pak Wayan. ya, Pak Wayan di sini kita mau nanya-nanya nih, ya terkait Bapak jadi dosen. Oke, Bapak jadi dosen Jadi dosen. di kampus Stikes Buleleng. Stikes Buleleng ya, benar sekali. Nah, jadi Bapak jadi dosen di Stikes Buleleng di bagian atau bidang apa sih? Dan apakah Bapak di Stikes Buleleng itu hanya menjadi dosen saja kah atau Pak ada gini lain. Mungkin saya mulai dari ini dulu ya. Kalau saya bilangnya dosen berarti ada periodenya ya. Iya. Jadi kalau saya bisa namakan itu kayaknya saya adalah dosen lama tapi baru. Oh, gimana tuh, Pak? Ya. Lama tapi baru. Oke, kita dengar ceritanya ya. Ini kisahnya. ya? Ini kisahnya guys. Ini kisahnya. Disimak. Ya, silakan lihat di sini. Jadi begini. Jadi saya itu adalah alumni Stikes Buleleng. Itu adalah angkatan yang pertama, Eskep sama nurse. Ya. Jadi setelah saya lulus, setelah saya wisuda dan lulus sebagainya, saya pengen kerja dan saya masih ingat waktu itu saya mau ngambil legalisir ijazah, tapi akhirnya surat lamaran saya dan sebagainya itu diambil, diminta sama Bapak Ketua Stikes. Maksudnya saya masih ingat itu dipanggil terus mau ngapain gitu, Pak saya mau ngambil ini fotokopian ijazah dan sebagainya. Mau kerja ya di mana, lamarnya di mana gitu kan, basa-basi gitu. Saya bilang mungkin ke rumah sakit Pak atau gimana, saya coba. Bapaknya langsung bilang, kok nggak di sini aja, taruh aja lamarnya di meja saya gitu. Kalau memang maksudnya ada keinginan untuk ngajar dan sebagainya. Dan itu akhirnya mungkin menggugah bagian kecil ya, bagian kecil dari hati saya, cita-cita saya itu yang memang dari dulu pengen menjadi seorang pengajar karena memang pengalaman paman-paman saya itu yang jadi guru, jadi guru SMA, guru SD dan sebagainya. Memang dari sana mungkin ya. Ya akhirnya bagayung bersambut, saya akhirnya tidak jadi melamar ke rumah sakit. Saya naruh lamaran saya ke mejanya Bapak Ketua, Bapak Ketua Stikes. Dan akhirnya jadi dosen di tahun 2013 atau 13. Benar-benar exactly saat saya udah lulus wisuda beberapa bulan. Jadi beberapa bulan bukan nganggur ya, tapi memang ada jedanya itu.
terus masuk ke sana. Nah dulu sebelum tahun 2014an itu memang untuk S1 masih bisa diterima menjadi dosen. Itu kenapa akhirnya ada surat edaran turun tahun 2014an awal kalau nggak salah dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Sebelumnya juga bukan itu namanya, jadi memang Kementerian untuk Universitas dan sebagainya. Turun surat edaran bahwa dosen itu harus dan wajib ya hukumnya harus S2. Nah, jadi itu cikal bakalnya nanti. Kenapa saya bisa kuliah dan dikasih beasiswa sama yayasan untuk S2 ke luar negeri. Wow. Itu. Oke, kita boleh tahu nih S2-nya Bapak gimana sih? Background S2. Tadi kan kita sambung ya ceritanya. Jadi ketika sudah saya masuk jadi dosen beberapa bulan ada edaran itu, terus saya ditawari untuk beasiswa luar negeri dan dalam negeri ya, karena dalam negeri waktu itu kuotanya sudah penuh, teman-teman senior kami, dosen-dosen saya, jadi akhirnya saya mencoba untuk ke luar negeri, melamar ke luar negeri. Waktu itu 2013an rencananya planningnya kampus itu saya diminta melamar ke Australia, Thailand, Bangkok, sama di Filipina. Nah sayangnya waktu itu ya saya kurang tahu bagaimana administrasinya, cuman saya melamar di Australia dan Bangkok itu ternyata kampusnya udah tutup menerima pendaftaran untuk kuliah S2 dan kayak mahasiswa luar negeri gitu. Nah yang masih bisa itu adalah di Filipina, dan itu pun dibantu oleh beberapa lembaga yang rekanan dari Stikes, sehingga bisa ada kayak ada rekanan ke sana, rekanan ke Filipina. MOU lah. Ada MOU juga. Nah, seiringnya waktu berjalan, saya memang ditugaskan untuk kuliah. Ada tesnya juga, sampai tes ke Bandung, tes IELTS-nya sampai kemana-mana, mempersiapkan dokumen-dokumennya. Terus akhirnya saya berangkat, kalau tidak salah di akhir tahun 2014. Kira-kira cuman cepet persiapannya 6 bulanan deh ketika saya jadi kerja, dan ini udah langsung kuliah. Perjalanan Gitu. dari tahun lumayan itu. set. Ya tapi sebelum saya berangkat juga pernah maksudnya ketika jadi dosen lama, waktu itu jadi dosen juga ya beberapa saat, terus pernah jadi sekprod juga waktu itu, sekretaris prodi untuk perawatan, terus pernah menjadi keanggotaan di quality insurance sekarang. Gitu dulu pernah jadi kayak ditugaskan di bagian-bagian itu sebelum akhirnya berangkat ke Filipina selama beberapa saat, beberapa waktu. Di Filipina itu Bapak berapa tahun di sana Pak? Untuk S2-nya atau S3-nya? Wah, asik. Kita review lanjut ke nanti S3 S3-nya. kayaknya. Boleh dah Pak. Jadi kita lanjut, kalau misalkan nanya berapa lama, saya akan kembali nanya ke audiens dan juga presenter saya yang cantik-cantik ini. Jadi soalnya untuk saya di Filipina itu saya mengambil S2 saya dan juga S3-nya. Gitu. Jadi ada Sekalian apa S2 dulu diselesaikan? Selesai. Jadi selesai baru S3. bertahap itu, Pak, Jadi nggak ada yang combine, nggak ada yang join gitu. Jadi lumayan lama untuk S2-nya aja, mungkin kurang lebih 2,5 tahun. Yang biasanya normalnya mungkin 2 tahun atau 2 tahun lebih dikit lah biasanya. Cuman memang karena punya kampus saya itu agak sedikit rumit sistemnya. Terus yang di sana juga saya hanya alumni, kalau alumni S2-nya itu 3 orang ya waktu itu di sana. Jadi lumayan kayak special case gitu. Terus untuk kelas internasionalnya juga saya waktu itu banyakkan teman-teman dari Tiongkok, dari Thailand, ada juga beberapa dari orang Iran kalau nggak salah. Berbagai. Ya, jadi lumayan lama. Cuman itu akan ditambah lebih lama lagi. Karena apa? Karena saya harus menunggu wisuda, yaitu hampir setahun. Wow. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin sampai wisudanya itu 3,5 tahunan. Karena sekali lagi di sana kalau wisudanya sekali-sekali. Jadi nggak ada yang dua kali wisuda gitu, nggak. Kalau misalkan kita lulus, misal nih, ini sekarang wisuda, terus nanti
bulan depannya kamu lulus, kamu nunggu tahun depan gitu. Berarti dalam Cuma 1 tahun itu hanya sekali. Hanya sekali. Dan harus, makanya mahasiswa di sana yang siapapun itu, yang lokal, internasional, itu kalau mau wisuda ya harus sebelum wisuda itu administrasi sudah selesai, beres gitu. Gitu, ya begitulah. Dan akhirnya saya ngambil S3. S3-nya di kampus yang sama juga. Berbeda. Dan itu juga menimbulkan keterlambatan, masalah yang hampir serupa gitu. Nah, cerita dengan S3 saya. Boleh langsung. Apakah ada kesan yang sangat atau berkesan di ada sini? Ya, jadi untuk setelah saya S2, saya kembali lagi melaporkan, ya seperti biasa ya, laporkan hasil perkuliahan saya ke yayasan, ke lembaga. Karena by the way, saya belum spill tadi karena beasiswa, saya mendapatkan beasiswa S2 dan S3. Wow. Beasiswanya dari yayasan, dari Stikers Buleleng. Keren sih. Ya. Nah, jadi pas saya sudah wisuda S2, terus mau lanjut ke S3 atas arahan juga teman saya, senior saya di dokter juga di dokter keperawatannya. Jadi saya diminta beli coba deh. Ini kebetulan kebetulan teman dekat, bukan teman dekat ya, udah kayak kakak, udah kayak mbak ya. Mungkin kalau nonton videonya mungkin akan tahu ya. Jadi beberapa senior saya di sana dokter untuk kayaknya menggugah saya untuk ayo beli coba gitu. Ayo beli coba, nanti ada tesnya, ada apa. Ya saya coba. Sebenarnya ya berawal dari coba-coba ya. Coba berhadiah gitu. Ya. Ini S3 coba-coba bukan ya. Jadi saya coba untuk ikut tes, ada tes wawancara, ada tes macam-macam. Sampai hanya yang terakhir saya masih ingat, tesnya itu hari ketiga ada tes essay. Essay terkait kayaknya perkembangan nursing, atau si pelamar atau saya pribadi itu gimana sih memandang nursing ke depan, keperawatan ke depan gitu. Jadi membuat essay. Nah, ketika itu sudah selesai, akhirnya ada tanggal pengumumannya, saya datang ke kampusnya, melihat pengumumannya itu sungguh mengejutkan karena nilai saya hampir 93 something gitu dari 100 gitu. Dan itu benar-benar ya, akhirnya wow, ini lumayan, maksudnya lumayan memberikan saya semangat lagi gitu. Dan ya by the way itu belum saya laporkan. Ya, fun fact-nya lagi, saya ikut tes itu tanpa seizin lembaga gitu. Dalam artian ya memang ya siapa tahu. Ya namanya Pak, coba-coba. Ya, jadi coba-coba ya. Kalau misalkan yang hasilnya nggak bagus ya jangan tahu gitu. Ya mungkin dong Pak saya gagal itu. Jadi saya coba-coba dan kebetulan lulus, baru saya coba laporkan ke lembaga, ke yayasan, terutama ke pimpinan kami, Pak Ketua Stikers. Nah, beliau juga menyambut sangat baik dan akhirnya memutuskan untuk memberikan saya beasiswa S3. Oke, Pak Ketua itu benar-benar gini ya, mengutamakan SDM. Iya, benar sekali. Beliau sangat memandang ini ke depan ya, dalam artian 5 tahun, 10 tahun ke depan, siapa tahu dosen akan semua harus S3, bahkan harus mungkin profesor dan sebagainya. Nah, mungkin itu menjadi cikal bakal beliau, dalam artian mungkin memberikan investasi terhadap SDM kita, termasuk juga nanti kan kalau sudah SDM kita bagus, otomatis secara langsung membuat lulusan kita di Stikers itu akan lebih bagus juga. Gitu ya, akhirnya dengan keputusan itu saya diberikan beasiswa, terus juga saya sambil bekerja di sana. Dan akhirnya saya bisa kuliah pas selama 3 tahun sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berarti Bapak kurang lebih di Filipina 6 tahun. Lebih. Wow. Karena kan ada delay tadi tuh. Iya, kurang lebih 6 tahun, 6-7 lah. Ya, untuk kalau untuk proses pendidikannya mungkin 6 tahun 7 tahunan. Cuma kalau untuk stay di sana karena longer, lebih panjang. Karena apa? Karena itu juga karena ada COVID-19 pandemi. Iya, benar-benar. Saya stay di sana.
Nah, anyway, untuk informasi aja, untuk Filipina itu adalah negara pertama yang terjangkit atau kena kasus positif COVID itu di luar Wuhan, di luar Cina, Tiongkok, dan negara pertama juga yang di luar Tiongkok memberlakukan total lockdown. Jadi hampir semua orang itu tidak bisa keluar dari kediamannya. Oke, posisi Bapak ada di sana, di negara. Di sana, ya. Wow. Pas total lockdown itu. Proses belajarnya gimana? Iya Pak. Proses belajar masih waktu itu online. Kebetulan hampir lulus. Itu semester akhir kalau nggak salah. Ada ujiannya Ada dulu ya? ujian kehidupan. Itu Ujian alam dulu. ujian alam dan ujian kehidupan yang sebenarnya. Iya. Begitu kira-kira. Terus gimana Bapak? Bapak kan stay di Filipina tuh lumayan ya 9 tahun, 8 tahun lah. Bapak gimana? Kita pasti yang kalau merantau tuh pasti pernah menghadapi homesick gitu Pak ya. Bapak gimana sih cara mengatasi Bapak homesick? Mungkin buat sobat ngosan di rumah juga yang merantau, Iya, mungkin iya. ada dari Boleh, mana cara mengatasi dia homesick biar nggak aduh pengen pulang kayak gitu. Gimana Bapak mengatasinya gitu? Homesick ya? Kayaknya sih nelpon ya. Iya sih. Iya, Salah bener. satu Simpel ya. Itu salah satu Simpel cara. sih, iya. Ya, salah satu cara mungkin karena waktu dulu apa ya? Waktu saya berangkat awal 2013 itu kan masih belum ada WhatsApp, baru Facebook itu pun baru-baru, BBM yes, terus waktu itu masih in banget itu adalah mohon maaf ya mungkin nyebut ini Skype or Skype. Oh, iya. Ya, Benar. masih pakai itu aja jadi Facebook, Skype dan sebagainya. Itu pun masih sangat terbatas karena orang tua di dalam negeri kan belum ada device-nya. Iya, betul. Jadi mungkin hanya beberapa orang termasuk adik saya yang mungkin hanya satu-satunya yang punya bisa untuk saya berhubungan langsung gitu, telepon dari jarak jauh gitu. Ya masih lumayan struggle di sana, cuman kalau saya mungkin lebih ini ya, lebih karena laki-laki lebih logik gitu ya. Lebih logik, oh iya. Lebih membawa apapun itu ke logik. Jadi ya kalau misalkan saya berhenti di sana yang baru keluar, baru berangkat terus kembali kan banyak ruginya. Betul. Lembaga juga rugi yang membiayai, terus orang tua keluarga yang sudah mendukung otomatis pastinya akan kecewa dan sebagainya. Jadi lebih ke sana mengambil tenaganya untuk bertahan. Ya. Jadi bayangkan aja di akhir. Jangan bayangkan di awal kita harus ini, harus itu dan sebagainya. Bayangkan di akhir ketika kalian sudah lulus, kalian sudah tamat, membawa nama orang tua, membawa lembaga. Iya, betul. Ya, dan saya sangat bangga di sini karena memang saya menjadi sampai saat ini saya masih mungkin saya masih mengira masih menyangka saya adalah satu-satunya lulusan luar negeri ya di kampung dulu deh. Di kampung saya dulu. Jadi orang tua saya sangat bangga di sana, diketahui oleh orang-orang yang lainnya, penduduk desa dan sebagainya, sampai mungkin di kecamatan gitu ya. Terus juga di Stikes Buleleng juga kan menjadi sampai saat ini lulusan pertama juga, mungkin satu-satunya sampai saat ini luar negeri gitu. Itu sebagai pesan juga Ya, nggak sih untuk untuk sobat ngosan yang lagi merantau, ya lagi Boleh, merantau, boleh. kangen orang tua, kangen homesick. pacar gitu ya. Jadi ya alihkan ya ke yang alihkan dengan yang lain. positif. Jadi kita Iya. tuh emang fokus dengan tujuannya gitu. Jangan lihat yang Betul sekali, Jangan lihat harus fokus dengan struggle-struggle-nya. tujuan. Apa sih proses tujuannya? kita pasti berproses. Semuanya ada prosesnya, semuanya tidak bagus-bagus semua. Karena dengan saya yang umur masih muda ini, maksudnya tidak bisa seperti apa ya? Tidak bisa seperti orang tua untuk menasihati. Maksudnya ada proses dan sebagainya. Karena memang saya masih berproses juga dan sedikit prosesnya di sana. Ada baiknya, ada buruknya, ada kurangnya dan sebagainya. Pernah gak makan juga di sana, iya. Pernah kelebihan, kekenyangan di sana juga, ya. Karena kita kan ada kalau di luar negeri ada kayak ada perkumpulan untuk WNI, jadi kita sering diundang makan, diundang syukuran dan sebagainya. Itu suatu benefit, keuntungan bagi kita juga. Cuma ya kadang-kadang kalau nggak ada acara ya kita Suka dukanya ya di sana, itulah Pak, ya. Ya mie satu bungkus boleh lah. Oke.
Oke, perjalanan di Iya. Filipina ya. Wow. Oke, juga udah dikasih pesan dari Pak Wayan nih ya. Untuk anak muda apalagi Gen Z yang sering ngeluh, aduh prosesnya lama nih. Aduh, Tapi capek, aduh, pengen pulang. kita harus fokus ke tujuan apa sih? Tujuan kita mencapai ini. Jadi oke, tadi perjalanan Pak. Oke, Pak Brian atau Pak Wayan ya? Aku agak bingung ya manggilnya apa gitu. Oke, Pak Wayan aja deh Iya ya. deh, iya. Karena- Sobat Ngosan udah tahu juga kan. Oke, jadi tadi perjalanan terkait di perkuliahan di Filipina, gimana sih S3. menempuh iya karirnya. Jadi sekarang kita tanya-tanya nih terkait Bapak kan menjadi dosen ya di Stikas Buleleng. Nah, apa sih Pak tantangan Bapak menjadi dosen di Stikas Buleleng? Apakah dari mahasiswa ataupun bagaimana? Ini berlanjut yang ke baru. Iya. Tadi kan ke lama kan. Iya, ya. iya. Jadi apalagi faktanya lagi, karena saya baru kembali ya, baru kembali sekitar mungkin 2 tahun. Saya lulus baru 2022 ya. Jadi ya kurang lebih 2 tahun saya baru kembali. Saya rasa tantangannya ya mungkin kurikulum baru. Iya, benar. Ya. Adaptasi, Pak. Yes, adaptasi. Terus saya ditugaskan, maksudnya dapat tugas membuat kayak pernak-pernik perkuliahan gitu ya, yang sebelumnya kan belum pernah nih, belum pernah ada. Ya kalau pas saya 2013 memang sudah pernah, cuman kan ada perubahan, beberapa kali perubahan. Ya bayangkan mungkin hampir 10 tahun saya di luar, pasti banyak banget Ada berubah. siap yang perubahan ya. Banyak banget hal-hal yang berubah, termasuk juga cara belajar, sistem pembelajarannya, sama mungkin beberapa kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat dan juga kampus atau universitas. Jadi ya itu tadi pernak-perniknya perkuliahan, terus ketemu dengan kalian. Gimana ya? To be honest, karena ketemu kalian atau mahasiswa pertama kali itu it's really hard. Karena mungkin saya ya jadi ketua mahasiswa, himpunan mahasiswa di sana dan sebagainya, ketemu banyak orang dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk mengajar itu kan is different things. Lumayan. Jadi berbeda berbeda culture, berbeda teknik. Iya. That's why mungkin teman-teman tanpa disadari itu melihat, oh ya dosen E, dosen A seperti ini, dosen B seperti ini, Iya, gitu kan. Itu perbedaannya. Nah, saya pengen bisa menjadi pembeda di sana. Saya dosen lulusan luar negeri, jadi apa yang bisa saya berikan ke teman-teman dari sana, saya akan berikan totally. Ya, jadi contoh kalau di Filipina itu kayak dosen-dosen saya yang senior bahkan, ini benar-benar saya sangat dan paling ingat adalah ketika saya kuliah ketemu dosen-dosen, profesor dan sebagainya. Di sana tuh belajarnya sangat relax, sangat santai. Tapi kalau penugasan memang serius. Cuman dari segi interaksi, dari segi interaksi kita dengan dosen dan mahasiswa itu kayak tidak ada barier, tidak ada pemisah di antaranya. Contoh ya pada saat saya kuliah ya. Dan bahkan dosen saya pernah bilang begini, kenapa kalian harus malu-malu? Kenapa kalian harus segan dengan saya? Toh kita sudah sama-sama S3, sama-sama. Mungkin nanti bentar lagi kalian profesor. Kenapa harus ada gap dan sebagainya? Ayo kita diskusi sama-sama bareng. Keren ya. Kayak gitu. Jadi akan lebih mudah kita mengerti, pahami dengan situasi dan culture seperti itu di ruangan. Itu makanya kenapa mungkin kalau ini mahasiswa ini yang di depan saya pernah saya ajar, kan saya tidak terlalu, istilahnya apa ya, tidak terlalu kayak kaku di dalam kelas. Santai sih. Bapak let it flow ya. Just santai. Karena apa? Karena kita ketahui dari penelitian pun sudah ada. Kalian itu kalau stay di kelas itu paling nggak bisa bertahan 30 menitan. Betul. Sementara kita punya waktu 2 sampai 3 jam perkuliahan. Which is kita harus ada teknik tertentu, metode tertentu dan untuk mengakali sistem pembelajarannya. Gimana kalian supaya bisa ya at least bisa stay di ruangan lebih lama.
bagusnya bisa lebih mengerti dengan apa yang diberikan gitu ya. Ya akhirnya ya bisa menghibur ya, anggaplah kalau saya pribadi itu akhirnya menganggap untuk memberikan pembelajaran kalian ke mahasiswa itu kayak memberikan hiburan. Betul. Akhirnya bisa ya hopefully bisa nyantol ke mahasiswa gitu. Benar sekali sih, Re. Iya. Karena dari Pak ini ya, kalau di kelas itu kita panggil Pak Antariksa, jadi berubah nama nih sekarang. Ada 3 nama ada tadi ya. Pak Wayan, Oke, Pak Brian, Pak Wayan, dan Pak Antariksa nih. Oke, Pak Antariksa ini kalau ngajar emang ya kita harus gimana caranya bisa menerima juga, mahasiswa bisa menerima, dan dosen pun bisa memberikan penjelasan betul. dengan secara maksudnya dengan teknik-teknik mereka gitu. Seperti mungkin awal kita belajar dan mungkin di akhir itu kita ada games Ya, atau gimana. games Jadi atau- mahasiswa pun nggak monoton untuk belajar terus. dan yang paling penting nggak tegang sih Kak. Iya, benar sekali. Karena benar-benar kita diskusi enak sama bapaknya juga, bapaknya juga. Pikiran lah, ya banyak juga diskusi. Ya karena kan memang kita ketahui kita kan beda alam ya. Beda genre. Ada genre. beda generasi gitu. Jadi saya sih pengennya mau menyelami hal tersebut gitu. Maksudnya teman-teman yang mungkin lebih ke eranya, saya coba selami dengan itu. Mungkin hal itu juga yang dicoba untuk setiap dosen untuk memodifikasi cara mereka belajar. Jadi supaya nggak bosan, supaya teman-teman bisa juga gitu kan. Jadi bisa menangkap lebih banyak pembelajaran yang diberikan. Ya harapan kami semua dosen pasti akan lebih baik. Maksudnya mahasiswa lebih baik dari mungkin dari dirinya, dari yang lain dan sebagainya. Bisa lulus tepat waktu, lulus dengan berprestasi dan sebagainya. Itu sudah harapan umum bagi dosen dan guru ya utamanya gitu. Betul sekali Kak. Ya. Oke, Ya. kita kurang lebih, Bapak udah berapa tahun jadi dosen? Berarti dari tahun 2022 sampai sekarang 2 tahun ya? 2 tahun yang baru. 2 tahun yang baru. Udah. Oke. Dua tahun sebelumnya yang juga baru, udah pernah. ya. Nah, mungkin jadi dosen di Stikes Buleleng, selain Bapak jadi dosen, apakah ada Bapak mengikuti suatu ya mungkin Oh, ada iya, misalnya iya, iya. prestasi atau apa? Ya, jadi saya kaget juga karena baru kembali beberapa waktu terus diberikan tanggung jawab menjadi kepala humas gitu ya. Nah sekarang juga sudah berubah, kalau nggak salah sudah dirubah tatanannya, strukturnya menjadi kepala kantor urusan internasional. Jadi saya nanti yang mungkin secara garis besar ya, ada kegiatan ya kami yang nerima, ada tamu kami yang nerima ngatur semuanya. MOU baik dalam negeri, luar negeri itu biasanya di kami, di kantor kami gitu ya. Jadi selain dosen, kita juga jadi bagian kehumasan di Stikes Buleleng begitu. Oke, Humas Stikes Buleleng itu terkait MOU dan juga terkait surat menyurat mungkin Pak ya, terkait penunjang dari Stikes Buleleng itu. Hubungan keluar. Iya pasti. Berarti Bapak yang kegiatan kita ya terutamanya di luar negeri ya. Biasanya kita itu ada kayak kunjungan dosen untuk student exchange juga. Terus ya minimal sekali itu ada mengundang atau invited professor atau guest lecture dari luar negeri, pasti kami yang akan menghandle gitu ya. Nah jadi tugas-tugas kami itu ya kayak apa ya, mungkin dokumen-dokumen dan sebagainya. Nah itu yang penting buat lembaga juga untuk akreditasi, karena akreditasi setiap prodi itu kan diwajibkan ada MOU kerjasama luar negeri. Nah, itu yang nilainya sangat tinggi saya rasa. Lumayan. Cuma di samping itu mungkin harus ada implementasi untuk meningkatkan nilai dari asesornya atau dari penilaian akreditasinya gitu. Dan lumayan banyak tugasnya dan Jobnya MOU-nya. lumayan. MOU-nya juga kalau nggak salah sekarang mungkin hampir 120-an MOU. Kita tambah seterusnya. Yang paling masif sekarang yang meningkat kerjasamanya adalah farmasi. Karena farmasi, satu farmasi rencananya tahun ini akan mengajukan prodi baru, yaitu apoteker. Jadi sebelum dia mengajukan itu harus ada MOU dengan institusi A, B, dan C dan sebagainya. Jadi yang paling
meningkat signifikan memang kerjasamanya dari prodi farmasi. Gitu. Oke, banyak banget ya pengalaman. Tapi ini kan adanya dari Kita prodi perawat. keperawatan. Ini keperawatan juga ada. Keperawatan kita udah punya dari Belanda, dari Thailand, Filipina. Waktu dulu juga pernah dari Australia. Cuman mungkin kita udah evaluasi seperti apa pelaksananya. Mungkin kita akan perpanjang dan sebagainya. Itu untuk luar negeri. Untuk dalam negeri sih sudah lumayan cukup banyak karena sekali lagi lembaga yang kayaknya saya karena baru datang 2 tahun dan baru itu sudah sangat appreciated banget, sangat bangga banget, real proud dengan institusi ini karena di luar sana saya yang kuliah dengan teman-teman dari berbagai sudut di Indonesia ini, di Filipina juga banyak banget. Nggak cuma orang dari Bali, nggak cuma saya aja gitu. Jadi semuanya di semua daerah ada dan semuanya juga hampir bekerja sama dengan kita juga, mengenal lembaga kita dengan baik dengan nama besarnya Stikes Buleleng gitu. Jadi udah saya rasa sih diperhitungkan maksud saya di nasional gitu. Keren banget ya, Gitu. Stikes Buleleng. Dan juga Pak Antares ini juga keren banget pengalaman bertahap. Udah lulusan Filipina, di kampus juga memperjuangkan Stikes Buleleng di bagian humas apa lagi ya? Ya sedikit sih untuk maksudnya untuk memberikan pelayanan balik kepada lembaga yang sudah mau membiayai saya juga S2 S3. Jadi saya rasa it's not sebig something. Ya, sebagai timbal balik ya. Jadi hanya sedikit. Luar biasa. Masih banyak orang-orang di sana yang kontribusinya lebih besar. Oke, tapi Bapak dari kita dengar cerita pun juga udah luar biasa sekali ya. Bener-bener. Iya, benar banget. Nah, kita tadi udah tahu terkait MOU, berarti Stikes Buleleng itu sangat-sangat menunjang banget ya di SDM MOU dan juga mungkin Stikes Buleleng juga dikenal atau ditahu nih kalau lulus dari Stikes Buleleng bisa keluar negeri gitu. Mungkin bisa, ada poin sangat bisa. plusnya itu. Sangat bisa. Yang kita ditahu Stikes Buleleng pasti nanti ke Jepang gitu. Karena poin plus dari Stikes Buleleng pasti iya bisa Kalau keluar untuk negeri. ke luar negeri itu pasti akan dibantu dan ditunjang sekali kan kalau Iya, difasilitasi ya benar sekali. Iya. Jadi itu bisa jadi salah satu pertimbangan kalian kalau mau sekolah di Stikes Iya, Buleleng. sobat ngosan. Karena bener-bener Ada yang mau kemana? Ke Jepang? Iya. Nggak tahu nih ya. mau coba ke Belanda ya Kak. Boleh. Ke Belanda, boleh. Iya. Biar saya kincirangin. Habis ini kita mau belajar nih, belajar bahasa dulu ya. Ya, siapa tahu sobat ngosan di rumah, aduh bosan ke Jepang, maunya ke Belanda. Iya, bisa. Boleh. Mulai belajar. Bisa. Ke Eropa bisa. Oke, kita udah tahu perjalanan dari Bapak. Nah, sekarang kita mau tanya nih, kesan Bapak sih menjadi dosen di Stikes Buleleng. Bagaimana terkait SDM, apalagi Gen Z kita ya, menghadapi Gen Z nih seperti ini. Gimana Apalagi sih? Stikes tuh punya beragam ya kayak Iya, beragam mahasiswa dari Beragam banget. Wow. Dari Ya, sangat dalam banyak. daerah ada, luar daerah ada gitu. Luar negeri juga ada gitu. Iya, luar Jadi Iya. kesannya apa ya? It's amazing karena memang saya kayak mendapatkan goal saya, mencapai mimpi saya menjadi dosen gitu ya. Karena memang tadi kan memang ya rada-rada part kecil banget ya menjadi guru dan sebagainya, tapi setelah kembali benar-benar pengen mengembangkan dan memberikan ilmu saya yang saya dapat. Ini juga related dengan ini. Saya masih ingat ada beberapa teman, salah satunya bicara dengan saya, kok sudah S2, S3 mau di Stikes ngajar dan sebagainya, nggak di pelayanan aja gitu kan, di rumah sakit dimanapun itu, which is good offer because mungkin kita akan mendapatkan benefit yang lebih bagus. Cuman dalam hati jawaban saya seperti ini. Jawaban saya gini, akan lebih jauh, lebih saya puas diri itu menolong orang melalui orang lain. Dalam artian gini, saya mungkin akan mendapatkan pahala sedikit dari mahasiswa yang saya ajar yang lulus di Stikes Buleleng, yang nantinya menolong orang lebih banyak lagi. Daripada saya harus terjun langsung di sana menolong orang lain sendiri. Kenapa enggak
maksudnya nyari pahalanya dari teman-teman alumni yang kita luluskan, yang notabene secara tidak langsung kita yang memberikan ilmu kepada mereka. Wah, sangat Pemikirannya Wow. luar biasa nih. Bapak kita Emang- satu ini ya emang beda, sangat Pak. mulia ya. Oke, jadi tenaga kesehatan nggak hanya sebagai pelayan Sebagai di rumah pelayan, sakit iya. aja, Iya, sobat benar kosan. sekali. Bisa jadi dosen, benar sekali. Jadi yang mau mungkin udah terkecimpung di dunia kesehatan tapi takut darah, Takut bisa darah, jadi iya, dosen. Bisa Karena di sambil. Cuman kesehatan- ya harus S2 ya. Iya. Ya, karena di Sekarang kesehatan udah nggak harus S2. jadi gini kan perawat, Iya, bisa jadi dosen. Ya, nggak harus ke sana. Kita Iya. juga bisa berbisnis, kita betul. juga bisa Iya. kalau mungkin mau dilengkapi mungkin maksudnya kayak surat izin dan sebagainya, praktek bisa membuka praktek mandiri. Ya. Banyak banget jalan untuk Banyak jalan. untuk kalian nanti alumninya. Nggak harus di rumah sakit gitu. Nggak harus di rumah sakit, klinik dan sebagainya. Kalaupun iya, silakan bisa ada rumah sakit lokal, ada rumah sakit yang regional sama internasional. Jadi tinggal kalian menyiapkan diri. Itu kenapa di Stikes Buleleng paling nggak mahasiswa itu harus, maksudnya diwajibkan ya dalam kurikulum yang kita emban, kita bangun, paling nggak menguasai satu bahasa. Karena itu menjadi bekal untuk teman-teman nanti yang di dunia kesehatan, siapa tahu pasiennya ada datang dari siapa tahu ya visitor Jepang, mungkin dari luar negeri, Eropa dan sebagainya, which is itu paling enggak kalian tahu berbahasa Tahu Inggris basicnya lah, Pak, ya. gitu. Ya. Karena kan Dari kita kalau di kesehatan. masyarakat kan banyak. Ya siapa tahu orang. benar. Jadi ya apalagi kita kan kalau di Bali sendiri kan banyak kunjungan. Banyak turis. Terus kalau hospital juga apa sih, rumah sakit kan sekarang perkembangannya kan di Denpasar dan sebagainya. Di sini juga kan ada international hospital. Jadi teman-teman bisa berkompetisi di sana. Ya, bagi yang mau ke klinik. Nah, misalkan itu dari segi tingkat hospitalnya. Kalau memang mau keluar pulau silakan. Kalau memang sekalian keluar negeri ya monggo. Jadi kalian sudah ada basic skill yang sudah mumpuni dari misalkan dari SKEP dan farmasi, itu dengan tambahan bahasa sudah sangat bagus sekali. Tinggal pilih. Maksud saya adalah memberikan pilihan ini adalah teman-teman nanti yang lulus di Stikes Buleleng tidak berpatokan hanya atau bertumpu pada satu. Oh, saya mau di rumah sakit aja gitu, enggak. Peluang yang lain sangat banyak. Dimanapun pasti ada peluang. Bahkan dengan peluang diri sendiri untuk menciptakan, membangun klinik misalkan, atau mungkin kelompok satu angkatan nih buat klinik nanti ketika lulus bisa rumah sakit kalau punya modal silakan gitu kan. Itu upaya untuk membuka pikiran teman-teman alumni nanti, biar nggak nanti saya harus di rumah sakit gitu. Oh iya, saya harus PNS gitu misalkan. Saya tidak melarang hal itu, maksudnya itu adalah pikiran yang bebas teman-teman semua. Mungkin dari awal saya ikut kebidanan, keperawatan farmasi, saya goalsnya adalah PNS dan sebagainya. Silakan berproses di sana, capai tujuannya itu, siapa tahu memang tercapai. Kalaupun tidak, ada tempat yang lebih luas lagi, lebih banyak lagi di luar sana. Gitu maksudnya. Banyak jalan untuk menuju sukses ya. Ya, berbagai benar sekali. berbagai jalan. Ada yang mungkin keinginannya menjadi PNS bisa, mungkin mau buka keinginan praktek praktek mandiri bisa. Boleh. Benar. Jadi banyak. Jadi Benar peluang tenaga sekali. kesehatan tuh banyak banget, sobat ngosan. Jadi nggak usah ragu kalau berkecimpung di dunia kesehatan. Bisa jadi dosen, bisa jadi pelayan kesehatan di rumah sakit, dan juga bisa punya praktek mandiri ya. Apalagi kalau di perawat itu bisa membuka komplementer nggak sih Pak? Iya, benar sekali. Komplementer. Jadi kita di dunia kesehatan, apalagi di kuliah juga udah dapat materi komplementer. Jadi teman-teman bisa nerapin komplementer. Kalau kita mau buka komplementer itu berarti kita harus izin juga sama izin juga, Pak. Izin, terus juga sertifikat pelatihannya. Biasanya sih seperti itu ya. Jadi kayak apa ya, syarat-syarat umum lah ya, tapi itu kembali lagi berproses, kembali lagi ada administrasi, ada dan sebagainya, karena akan lebih
sepengetahuan kami untuk peraturan yang baru itu kan ada adjustment, ada perubahan tertentu, ada syarat-syarat tertentu yang harus dilengkapi gitu ya. Jadi berproses saja teman-teman, nanti ketika lulus sudah mantap nih kalau misalkan saya mau buat klinik, karena di daerah saya mungkin nggak ada klinik, mungkin udah kembali ke desa misalkan, mungkin ke daerah yang lumayan tertinggal dan sebagainya. Oh, di sini belum ada klinik yang bagus, mungkin saya akan coba. Siapa tahu begitu. Siapa tahu nanti ketemu nanti ketika saya istilahnya membawa mahasiswa praktek, ternyata yang punya adalah kalian. Gitu. Ya, luar biasa sekali. Iya, amin. Ya, semoga aja ya. Semoga aja ya. Siapa tahu. Siapa ini? Saya salaman terus. Oh, saya ownernya. Wah, ini nih mahasiswa Stikas Buleleng. Ya, jadi begitu, sahabat Nusan udah harus dikasih begitu. kisi-kisi Iya, kayak benar sekali. mau boleh lanjut kemana, mau lanjut, pokoknya sudah dikasih kisi-kisi secara lengkap iya, benar sama sekali. Mr. Brian. Iya, Buat Mr. Brian. sahabat Ngosan yang nonton episode kali ini tuh bener-bener Ya, ini episode ke-50 ya. Iya. Iya. jadi bisa dapat insight baru ya Kak ya. Jadi, Banyak pesan banget di sini ya. Betul. Dari apalagi Gen Z yang ya kita tahu Gen Z itu merupakan Banyak banget gininya, Kak. Banyak banget keluh kesahnya. Jadi Betul, Gen Z jadi fokuskan tujuanmu apalagi di dunia kesehatan. Betul. Udah banyak pesan dari Pak Wayan, Pak Brian, Pak Antariksa. Banyak ya. Terima kasih, terima Banyak banget. kasih. Iya. Oke, kita udah tahu perjalanan karir. Udah dikasih kisi-kisi. Udah tahu kisi-kisi, udah ada kesan bagaimana sih dosen di Stikas Buleleng juga menjadi dosen di Stikas Buleleng, juga prestasi Bapak juga di Stikas Buleleng Terima kasih, bagaimana. terima kasih. Nah, apa sih pesan Bapak untuk Stikas Buleleng dan juga mahasiswa nih Pak? Iya. Untuk pesan saya nggak banyak. Ini akan saya rasa akan menjadi lebih besar lagi. Stikas Buleleng siapa tahu bisa menjadi universitas unggul ya nanti ke depannya gitu ya. Semoga. Jadi kita bisa menjadi bagian dari hal tersebut, berkembang sedemikian besarnya nanti dengan alumni yang lebih besar, lebih banyak lagi, mahasiswa yang lebih banyak setiap tahunnya lagi. Gitu sih biar Oke, iya benar sekali ya. Adalah Semoga sebagai penutup. Stikas Buleleng ya banyak SDM yang menjadi ya seperti salah satu Pak Wayan, Pak Ada yang Antariksa, Pak diketik Brian, jenjang. menjadi boleh. gelar Kalau mau jadi dosen silakan, karena emang mungkin tahun-tahun ini ya harus S2 dan sebagainya, silakan. S2 pun sedemikian banyak tempatnya, dari dalam negeri, dari luar negeri. Beasiswa banyak juga yang bertaburan di luar negeri. Jadi tinggal pilih deh. Tinggal pilih, tinggal tinggal daftar kita aja ya yang kreatif Iya, untuk iya, cari iya. ya bagaimana sih dan juga ada motivasi Niat lah. sih, juga niat. Yang paling Yang pertama sih pertama niat sih ya. niat. Jadi tenaga kesehatan juga nggak asal-asal harus Betul berkecimpung sekali. di Iya. itu juga harus ada niat. ada niat. Oke teman-teman, kita udah banyak banget mengulas Ya, terima terkait kasih. Stikas Buleleng, terkait Bapak. Bapak. Nah kira-kira Bapak punya pendamping nggak sih? Ya gimana ya? Akhirnya apa kita bahas nih Sobat Nusan? Kepo ya? Oke, di episode selanjutnya ya. Bisa di episode selanjutnya ya kita Iya. ketemu. Oke Bapak, kami ucapkan terima Terima kasih kasih. udah mau bergabung di podcast kami, di podcast Ngosan. Ngosan. Semoga nggak kapok ke sini Pak ya. Next Siap, kita siap. akan Next bertemu ada- lagi ya. Bakal ada pertanyaan-pertanyaan. Kulas lagi Iya. lebih dalam. Lebih dalam lagi nih. Oke. Oke Bapak, kami ucapkan terima kasih ya. Ya, Sampai terima ketemu di kasih. podcast Salam selanjutnya. Sundara. Salam dulu Pak sama Sobat Ngosan. Dadah.